Ya. Jadi Al-Quran ketika kita ingin mempelajarinya, yang pertama harus kita siapkan itu adalah hati kita. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di kajian rutinan inspirasi Ahad, ya, disingkat Karunia, gitu ya. Kajian rutinan inspirasi Ahad, ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan lebih kurang 2 bulan, ya, 2 bulanan, ya. Di setiap Ahad insyaallah sekitar siang jam 1:30 begitu, walaupun kita agak lambat, ya. Insyaallah kita ada kajian rutin. Ya, awalnya kajian rutin ini atau karunia ini sebetulnya kajian keluarga masjid sebetulnya, ya. Jadi inginnya kita semua yang bergerak di masjid berkumpul bareng, gitu ya, ngaji bareng, gitu. Nah, qadarullah usulan dari ketua yayasan dibuka untuk umum aja sekalian, gitu. Ya, alhamdulillah jadinya kajian ini adalah kajian terbuka untuk umum, gitu. Jadi silakan jika ibu-ibu yang datang hari ini punya kerabat, punya teman yang ingin ikut kajian setiap hari Ahad kalau kosong, ya, waktu luang, bisa menyempatkan hadir ke Masjid Al-Mukarramah, gitu. Dan insyaallah rencananya nanti ada beberapa pemateri yang lain, kajian yang lain, ya, seperti 2 pekan sebelumnya, ya, kita menghadirkan juga Ustadz Arif Fahrizal, ya, dengan kajian sehat dengan tauhid, ya. Barangkali diantara ibu-ibu yang banyak itu, ya, hadir, ya, itu sudah tahu apa yang dimaksud dengan sehat dengan tauhid barangkali, ya. Jadi insyaallah Ustadz Ari akan mengisi secara rutin, ya. Kemudian ada satu lagi yang akan mengisi di kajian rutin inspirasi Ahad ini, di karunia ini, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, ya, Allah izinkan. Satu lagi nanti pematerinya adalah Dr. Putih, ya. Beliau juga praktisi kesehatan yang insyaallah mengaitkan segala sesuatu dengan ilmu-ilmu syariat, gitu, ya. Kita tahu bahwa Al-Quran ini bukan kitab perobatan, bukan kitab kedokteran, tapi Al-Quran juga berbicara tentang pengobatan, gitu kan, ya. Bukankah Al-Quran adalah kalamullah al-azim? Al-Quran adalah firman Allah yang maha agung, ya, yang mengurusi, yang memberi petunjuk semua permasalahan manusia ataupun makhluk yang ada di bumi ini, gitu. Jadi sudah sejatinya bagi seorang mukmin, seorang muslim yang meyakini benar bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya, ya, tidak ada kitab yang terbaik, ya, selain Al-Quran, maka sudah sejatinya kaum muslimin merujuk, ya, sebagai panduan hidupnya, merujuk yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim, ya. Jadi Al-Quran Al-Karim petunjuk kitab, ya, selaku mukmin. Jadi Al-Quran bukanlah kitab perobatan, kedokteran, tapi Al-Quran berbicara tentang pengobatan. Al-Quran bukan kitab ekonomi,
Tapi apakah Al-Quran berbicara tentang ekonomi? Iya, berbicara tentang ekonomi. Al-Quran bukan buku atau kitab sosial. Tapi apakah Al-Quran berbicara tentang sosial? Iya. Lalu kenapa? Belum lagi ilmu-ilmu yang lain ya. Lalu kenapa kita kaum muslimin seolah-olah merasa jauh dengan Al-Quran? Seolah-olah kita tidak mau, bahkan bukan tidak mau, tidak mampu ya untuk menelaah mengkaji Al-Quran Al-Karim. Itulah, mudah-mudahan dengan adanya kajian rutinan Inspirasi Ahad ya, disingkat Karunia, ini bisa menginspirasi bapak-bapak, teman-teman ya, ibu-ibu ya, semua yang hadir di majelis ilmu ini. Menginspirasi bahwa setiap Ahad kita sama-sama mengingatkan kembali bahwa panduan kita adalah Al-Quran. Panduan hidup kita adalah Al-Quran. Ya, setelah itu baru ke hadis Nabi SAW. Dan untuk kali ini kajian kita adalah kajian yang merujuk kepada kitab Al-Hikam. Ya, barangkali sini saya melihat ada beberapa orang yang baru hadir ya. Jadi kita insyaallah akan rutin mengkaji kitab Al-Hikam. Apa itu kitab Al-Hikam? Kitab yang di dalamnya berisi hikmah-hikmah. Ya, hikmah, kalam hikmah. Ya, jadi kalam hikmah itu suatu kalam, ucapan ya, ataupun tulisan ya, kitabah yang itu bisa menjadikan bahan pelajaran yang berharga untuk kita. Jadi itu makna atau arti dari kitab Al-Hikam. Hikam bentuk jamak ya, dalam bahasa Arab hikam bentuk jamak dari hikmah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa itu hikmah? Dengan hikmat kebijaksanaan. Ya, Pancasila masih ingat Bu? Insyaallah. Apa itu hikmat? Hikmat itu dari bahasa Arab. Dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, begitu kan? Hikmat. Ya, hikmah itu apa? Ya, jadi hikmah itu diantara maknanya adalah pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang berharga, ya, petuah-petuah yang bisa kita pegang. Ya, tentu saja Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari merupakan suatu kitab yang fenomenal. Ya, kitabnya tidak tebal, sederhana, tipis barangkali dibandingkan kitab-kitab yang lain. Tapi isinya begitu luar biasa. Ya, ini menunjukkan betapa penempuhan spiritual Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu begitu dalam, dan bukan hanya sebatas ucapan dan omongan, tapi beliau sudah mempraktekkan itu. Ya, sehingga terjemahnya, syarahnya, penjelasannya itu banyak, ya, menyebar di mana-mana. Gitu. Jadi sebagai buku yang fenomenal, kenapa kita tidak mengkaji ini sebagai pintu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dari baginda Nabi SAW. Gitu. Kita tahu bahwa memahami Al-Quran itu berbeda dengan cara kita memahami buku-buku, kitab-kitab ya, yang biasa kita pelajari di sekolah. Ya. Cara memahami Al-Quran itu ada tahapannya, ya. Dia berkaitan dengan keimanan seseorang, keyakinan seseorang, dan bukan faktor utama adalah intelektualitas seseorang, kepandaian, kecerdasan seseorang, bukan. Ya. Jadi Al-Quran ketika kita ingin mempelajarinya, yang pertama harus kita siapkan itu adalah hati kita, keimanan kita, dan bukan seberapa tinggi IQ dan kecerdasan kita. Ya, walaupun nanti berpengaruh, ya, tapi yang paling utama, ya, itu adalah hatinya. Ya, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, "Wa man yu'min billah yahdi qalbahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan, akan Allah beri hidayah kepada apa? Qalbahu, kepada hatinya, bukan pada akalnya, ya, bukan kepada
akalnya, tapi yahdi qalbahu. Artinya ada keimanan terlebih dahulu, barulah setelah itu Allah akan bukakan pintu hidayahnya, petunjuknya, cahayanya. Jadi Al-Quran itu bisa terbuka, bisa diterima, bisa dipahami, dicerna dengan baik. Itu hanya orang-orang yang mau membuka hatinya, ya. Orang yang bisa menerima Al-Quran, bisa memahami Al-Quran adalah mereka orang-orang yang mau mensucikan hatinya, ya. Jadi tahapan untuk mempelajari Al-Quran, cara mempelajari Al-Quran itu tidak sama seperti kita mempelajari buku-buku yang lain, ya. Kita belajar ekonomi, tinggal kita baca, ya. Kita baca bisa sambil tidur-tiduran, bisa sambil dengar musik misalkan, ya, sambil gegelehan. Sedangkan Al-Quran tidak seperti itu, ya. Ingin memahami ilmu ini, ilmu sosial, ilmu politik dan lain sebagainya, seberapa banyak kita membaca literatur, referensi, ya baru kita paham, ya, berkualitas, ya. Tapi Al-Quran itu berbeda, ya. Yang pertama seorang hamba lakukan adalah ketika ingin mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah dari Al-Quran, cahaya Al-Quran, maka yang pertama dia harus lakukan adalah memohon kepada Allah Ta'ala. Minta dulu, ya, ya. Minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan bagaimana memahami Al-Quran dan tidak tergesa-gesa. Allah Ta'ala mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, Allah Ta'ala mengatakan la tuharrik, karena Rasulullah SAW ketika turun ayat Al-Quran, ya, itu ingin cepat-cepat, mana lagi turun, mana lagi, ya, cepat-cepat dihafal, begitu. Allah Ta'ala mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kamu cepat-cepat menggerakkan lisanmu lita'jala bih, agar kamu cepat paham, agar kamu cepat ngerti. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kata Allah, sesungguhnya kami yang menghimpun Al-Quran dan membacakannya kepada kamu. Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana, apabila kami telah selesai membacakannya kepada kamu, fattabi qur'ana, maka ikuti bacaan itu. Inna alaina bayana, maka setelah itu barulah kami yang menjelaskannya kepada kamu. Artinya kepahaman seseorang terhadap Al-Quran itu tidak lepas dari hidayah dari Allah Ta'ala. Allah yang memberi kepahaman, begitu, ya. Jadi Allah yang memberi kepahaman terhadap seseorang, ya. Jadi jangan samakan. Kalau kita ingin belajar ini itu, ya, maka yang dibutuhkan adalah kecerdasannya, ya, IQ-nya berapa, kamu baru bisa mempelajari ilmu ini, ya. Tapi Al-Quran tidak begitu. Seberapa tinggi, seberapa besar keimanannya kepada Allah Ta'ala, gitu. Kalau kita ingin buat satu perbandingan, ya, zaman dulu generasi terbaik, zaman baginda Nabi SAW dan para sahabat, itu adalah generasi terbaik yang Rasulullah SAW katakan khairul quruni qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah qarni, kata Rasulullah SAW, adalah generasiku. Qarn itu generasi, abad, zaman, ya. Jadi Rasulullah menunjuk generasi terbaik itu adalah generasiku, generasi baginda Nabi dan para sahabat. Tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya dan selanjutnya. Artinya dengan kata lain, Rasulullah SAW menunjukkan potret generasi terbaik bagi kaum muslimin setelahnya. Bagaimana potret generasi terbaik itu, ya, bisa membawa Islam sehingga Islam itu menjadi maju, ya, sehingga terciptalah peradaban Islam, gitu, ya. Dalam secara fakta sejarah bahwa peradaban Islam itu telah ada dulu
sampai mengakar ke seluruh penjuru dunia. Kalau kita lihat dulu ketika kita mengenal fase Mekah dan fase Madinah ya. Fase Mekah dan fase Madinah. Ketika turun ayat-ayat di fase Mekah, kita tahu ciri-ciri ayatnya adalah berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan ketauhidan, ya kan? Ya. Ayatnya panjang-panjang atau pendek-pendek? Pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek, berkaitan dengan ketauhidan, keimanan, dan hampir semua berbicara tentang surga dan neraka. Ini keimanan. Ketika di Mekah ayat-ayat itu turun kepada para sahabat, bagaimana kondisi para sahabat pada waktu itu? Ya. Para sahabat menerima Al-Quran itu dengan penuh keimanan, luar biasa. Ya. Jadi Al-Quran turun kan berangsur-angsur. Hari ini Al-Quran yang kita baca sudah tidak turun lagi, tidak ada penambahan lagi, tidak ada pengurangan lagi. Ya. Waktu itu di Mekah itu kan ayat Quran masih turun, ya, sedikit-sedikit, belum seperti sekarang. 30 juz, 114 surat, sudah lengkap. Al-Quran yang ada di hadapan kita sudah lengkap, tidak kurang, tidak lebih semenjak diturunkannya. Ya. Tetapi ketika zaman sahabat dulu di Mekah, pas Mekah, itu ayat Quran belum lengkap. Tapi keimanan para sahabat begitu luar biasa, begitu hebat. Sedangkan generasi kita hari ini Al-Qurannya sudah lengkap, juznya sudah lengkap, suratnya sudah lengkap, tapi apakah keimanannya menyaingi keimanan para sahabat dulu? Ya, mungkin seujung kuku pun tidak ada keimanan kita dibandingkan keimanan para sahabat. Bagaimana seorang Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya, ya, budak belian yang ya hitam legam, ya mohon maaf, dengan tidak masuk kategori kegantengan misalkan, ya, seorang hamba saya, budak belian, tapi ketika disiksa oleh majikannya, ya, supaya keluar dari agama Islam karena tahu Bilal masuk Islam, disiksa supaya keluar, supaya murtad dari agama Islam, maka apa yang dilakukan Bilal ketika disiksa? Bayangkan saja disiksa di tengah siang hari, ya. Dijemur di atas batu, kemudian dicambuk. Kalau ibu-ibu bayangkan, mau bayangkan batu itu kalau di padang pasir kepanasan tuh meretel, Bu. Ya. Sekarang disiksa di atas batu atau ditimpakan batu, kemudian dicambuk. Betapa pedihnya dan sakitnya di siang hari. Dan Bilal tidak mau keluar dari agamanya, tidak mau murtad, hanya mengatakan Allahu ahadun ahad, ahadun ahad. Ya, itu bukti bagaimana kuatnya keimanan sahabat pada waktu itu. Seorang hamba sahaya yang barangkali hari ini, kalau kita gunakan bahasa hari ini bukan orang yang akademis, bukan yang educated, tapi keimanannya begitu luar biasa. Ya. Kadang zaman kita hari ini kan, ya, orang melihat apa sih gelarnya, kuliahnya di mana sih, pendidikannya gimana sih, baru orang hargai, kan begitu. Ya. Kalau tidak ada gelar, nggak mau dengarkan. Ini pakar apa sih? Dia pakar nggak? Kalau gelarnya panjang, baru didengarkan. Kalau nggak ada gelar, nggak didengarkan. Gitu. Itu yang terjadi di kita. Tapi dulu kalau kita lihat siapa Bilal hanya seorang hamba sahaya, tetapi begitu kokoh, begitu kuat, ya, dalam keimanannya. Ya, dicambuk, dijemur, ya, ditimpa dengan batu di tengah hari, itu tidak menjadikan masalah bagi dia. Padahal ayat Al-Quran sudah lengkap belum turun? Belum. Di Madinah belum lengkap semua, ya kan? Ayat Quran baru sedikit-sedikit. Dan semua berkaitan dengan akidah, keimanan. Nanti di Madinah turun lagi tentang syariat. Mulailah diwajibkannya salat, gitu kan? Jadi ayat Quran belum lengkap turun, tapi penerimaan para sahabat begitu kuat, begitu kokoh.
Itu luar biasa. Kalau kita bandingkan hari ini, kita Al-Qur'annya sudah lengkap. Ya, Al-Qur'annya sudah lengkap, tidak kurang sedikit pun. Sudah ada harokatnya, sudah ada terjemahnya, tafsir-tafsir tinggal kita baca. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Qur'an. Tapi apakah keimanan kita ini sama dengan keimanan para sahabat dulu? Ya, ya barangkali jawabannya sudah tahu semua. Bahwa generasi hari ini, generasi kita, generasi saya, ibu-ibu, bapak-bapak semua adalah generasi yang menurun, bukan generasi yang menaik. Jadi harus disadari, oh kita itu adalah generasi yang sedang menurun terus. Jika tidak disadari, ya anak-anak kita juga akan nanti turun lagi ke bawah tentang keimanan. Karena agama ini tentang keimanan, tentang keyakinan, bukan masalah logika dan akal. Seberapa tinggi keimanannya kepada Allah, ya, maka itulah yang Allah akan lihat. Gitu, ya. Jadi ini sebagai pengantar kita, ya, pengantar kita bahwa kita mengkaji Al-Hikam, mengkaji hikmah-hikmah ini untuk mengantarkan kita mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Karena melalui para ulama dulu lah, jalan-jalan yang mereka sudah tempuh, kita mampu mengikuti jalan itu. Ya. Kita mampu mengikuti jalan para ulama dahulu. Jika tidak begitu, ya susah. Bagaimana? Kita ketemu Rasulullah? Tidak. Sejaman juga tidak. Gitu. Maka orang-orang yang lebih dulu lah, yang memahami lebih dulu, itu akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar. Gitu. Jadi kalau dulu nih Bu, ya, ketika ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, sebelum kita masuk ke Al-Hikmah, tafsir Ibnu Katsir, ya. Ketika dulu ada sahabat yang bepergian, ya, bepergian ke suatu tempat, kemudian kehabisan bekal dan singgah di satu kabilah. Nah, ternyata kabilah itu pemimpin kabilahnya terkena sengatan kalajengking. Ya, barangkali sering mendengar ini kisahnya. Terkena sengatan kalajengking. Kemudian ditanyalah, apakah di antara kalian kaum muslimin ada yang mampu mengobati, ya, mampu mengobati pemimpin kami, pemimpin kabilah kami, gitu. Dan para sahabat ada yang menyanggupi, ya, saya sanggup, ya, untuk mengobati pemimpin kaum kamu yang sedang disengat kalajengking. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh sahabat itu? Sahabat itu hanya membacakan surat Al-Fatihah, kemudian meniupkannya, dan serta-merta orang yang sakit atau pemimpin kabilah itu sembuh dari sakitnya. Gitu, ya. Ini apa yang dilakukan oleh sahabat, ya, membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita renungkan hari ini, jika kita sakit, ya, kita baca Al-Fatihah, sembuh atau enggak, Bu? Kalau kita sakit, kita baca Al-Fatihah, kemudian tiupkan di tempat yang sakit, sembuh atau tidak? Ya, bagaimana mungkin? Barangkali itu jawabannya. Bagaimana mungkin? Tanpa minum obat, tanpa ini dan itu, tanpa terapi ini dan terapi itu, bagaimana mungkin bisa sembuh? Ya, ini yang terjadi di kita. Ya, inilah yang terjadi hari ini. Padahal generasi dulu para sahabat sudah melakukannya. Demikian juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Ibu tahu kan? Insyaallah. Ya, seorang sahabat, ya, yang masuk Islam kemudian. Nah, setelah masuk Islam 3 bulan kemudian jadi panglima, Bu. Orang baru langsung jadi panglima. Hebat Khalid bin Walid ini, ya. Dan kalau berperang itu biasa menunggangi kuda, ya, dengan lepas tangan, kedua tangan dan kirinya memegang pedang, ya. Jadi kalau ada kerumunan musuh itu diterobos sama Khalid bin Walid, ya, pakai kudanya, lepas tangan begini, kekuatannya luar biasa. Jadi suatu ketika Khalid bin Walid itu pernah ditantang, ya, oleh kaum musyrik untuk minum racun. Ya, untuk minum racun.
Jadi kata dengan bahasa sayanya lah gitu ya. Coba kata kamu tidak ada yang bisa memudaratkan apapun kecuali atas izin Allah. Gitu. Coba kamu minum racun ini, kamu mati atau tidak? Ya, racun yang diberikan ditantang kepada Khalid bin Walid adalah racun. Apakah kamu yakin tidak ada yang mampu memudaratkan kamu, ya, apapun kecuali izin Allah? Tidak ada yang bisa memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan jadi mudarat, kalau tidak ya tidak. Kan begitu. Khalid bin Walid mengatakan, ya, tidak ada yang bisa memudaratkan apapun dari makhluk apapun, ya, kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau Allah izinkan terjadi, kalau tidak ya tidak. Kan begitu. Ya. Kemudian racun itu Khalid minum. Tapi sebelumnya Khalid mengatakan, berdoa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, barangkali pernah mendengar doa ini? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi, yang tidak akan mampu memudaratkan sedikit pun, ya, dengan namanya. Fis sama la yadurru ma'asmihi syai'un, sesuatu pun, fis sama Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, di langit, di bumi dan di langit. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan, ya, dengan namamu, ya, apapun itu, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Jadi Khalid bin Walid meminum racun setelah membaca doa itu. Diminum racunnya. Tahu itu racun. Ya. Dan kalau misalkan saya tidak mati, kamu mau masuk Islam enggak? Begitu. Lebih kurang seperti itulah ceritanya. Ya. Ditunggulah sehari, 2 hari setelah Khalid bin Walid minum, 3 hari, ternyata apa yang terjadi? Khalid masih sehat-sehat saja. Padahal itu tahu yang diminum adalah racun. Ya. Jika hari ini ibu diminta minum racun, disediakan racun, nih racun, katanya tidak akan memudaratkan sedikit pun, ya, kalau Allah tidak izinkan. Coba baca, coba berani minum nggak? Kemudian ibu ingat kisah Khalid bin Walid. Bismillahirrahmanirrahim, minum baygon, bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Berani nggak, bu? Nggak. Iya. Jadi apa yang membedakan kita hari ini, generasi kita hari ini, dengan generasi dulu, zaman sahabat dan para nabi, zaman sahabat dengan nabi, ya, generasi terbaik. Apa yang membedakan? Nah, keimanan, itu saja. Ya. Keimanan kita tidak sama dengan para sahabat. Padahal apa yang dibaca sama. Al-Fatihah yang dibaca memang dari dulu dengan sekarang beda? Sama. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, beda? Sama. Jadi apa yang membedakan kita dengan generasi terbaik dulu? Ya. Yang membedakannya adalah, ya, kita tidak yakin. Ya kan? Tidak yakin. Ya. Saya sering bertanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sakit, baca Al-Fatihah, sembuh enggak? Hehehe. Ya. Kan pasti tertawa. Itu yang terjadi hari ini. Padahal ini sudah dibuktikan dulu generasi terbaik. Artinya tidak masuk dalam logika. Tidak masuk dalam logika, kok bisa sembuh? Tidak masuk. Ya kan? Karena hari ini kita selalu dituntut untuk menghukumi segala sesuatu dengan logika kita. Bahkan untuk memahami Allah, mengenal Allah, bukan memahami, ya, mengenal. Mengenal Allah, kita dituntut semua harus masuk dalam logika kita. Untuk mengenal Allah, ya, itu sama dengan kita mengkerdilkan Allah. Ya, jika Allah, untuk mengenal Allah itu harus semua masuk dalam akal logika kita, itu sama dengan mengkerdilkan Allah, mengecilkan Allah. Padahal Allah itu besar, dan Allah ciptakan otak kita, akal kita kecil dan terbatas. Sedangkan Allah tidak terbatas. Jadi semua yang terlihat oleh mata kita, kita kan
sedang belajar ihsan ya. Ihsan awal saya sudah terangkan. Bagi yang belum tahu, barangkali bisa dirujuk di rekaman YouTube. Ya. Kita sedang mempelajari atau sedang belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Itu yang kita sedang pelajari. Ya. Melihat yang terlihat alam, tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hewan dan lain sebagainya, ini semua terlihat oleh mata. Ya. Yang semua yang terlihat oleh mata itu terbatas. Betul tidak? Apa yang tidak terlihat oleh mata itu jauh lebih besar. Ya. Jadi kalau kita ingin memahami akhirat dengan melihat dunia ini, nggak bisa. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Ketika Allah Ta'ala mengatakan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ibu tergambar nggak? Kalau surga itu nanti mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, gambaran surga kan begitu. Dalam surah Al-Baqarah. Di Ciwidey seueur. Kenapa harus ke surga segala? Di Ciwidey seueur, cai cor-cor. Ya, palungan, kolam banyak. Gitu. Tapi kalau ini ya, yang mendengar gambaran surga itu orang Arab bagaimana, Bu? Yang biasanya susah cari air, gersang di padang pasir. Ketika mendengar jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Indah enggak? Indah. Bisa dipahami? Bisa. Jauh dengan kondisi Arab pada waktu itu. Ya. Makanya orang Arab kalau datang ke kita, ke negeri kita, ke Indonesia, mereka bilang Indonesia jannatul ard. Indonesia adalah surga dunia. Ya. Jadi kalau kita itu harus banyak bersyukur. Ciri-ciri akhirat itu, surga itu sudah ada di depan mata kita. Ya. Surga dunia mereka bilang, karena mereka tidak menemukan di negerinya. Ya. Padang pasir gersang. Apalagi kalau siang-siang musim panas, waduh Bu, kalau musim panas itu bisa sampai 47 derajat. 47 derajat bayangkan panasnya ya. Jadi kalau siang itu ya semua di rumah. Nanti mulai sore ke malam baru keluar kalau musim panas. Gitu ya. Jadi panasnya minta ampun. Kalau di kita nggak mengenal musim panas, musim dingin. Ademnya di orang. Gitu ya. Makanya seharusnya kita yang lebih bersyukur. Jangan lihat ke yang lain. Kita lihat apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, jangan sampai ada istilah kelaparan di lumbung padi. Ya, kelaparan di lumbung padi. Sumber daya alam kita melimpah luar biasa, kaya luar biasa. Tapi ekonomi kita miskin luar biasa. Ada yang salah dengan kita, Bu. Jangan tujuh orang lain. Kita yang salah. Ada yang salah dengan kita. Kenapa kita tidak menjadi kaya, tapi justru malah ya kelaparan di lumbung padi? Ini masalah bagi kita. Jadi itulah barangkali ya sebagai pengantar bahwa kitab Al-Hikam ini kita kaji untuk ataupun diantara salah satu cara kita juga memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dari baginda Nabi SAW. Gitu. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hikmah yang kedua ya. Hikmah yang kedua dengan 4 kali pertemuan ya, sengaja satu hikmah saya tidak buat cepat-cepat gitu ya. Kita santai aja Bu ya. Insya Allah nggak dikejar-kejar ujian kan ya, nanti ada ujiannya akhir lulus atau enggak insya Allah. Yang penting hikmah ini kita bisa pahami, kita bisa renungkan, kita bisa amalkan, itu yang jauh lebih penting ya, karena kita belajar melihat substansi, bukan melihat kulit ya, bukan melihat cangkang. Itu inti dari pembelajar al-ihsan. Jadi kita ingin menebus ya, menerobosi kulit-kulit luar itu sudahlah, itu biasa, tapi menembus ke dalam. Begitu. Ya, menembus ke dalam. Nah, itu inti dari al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Sampai kapanpun di dunia ini kita tidak akan pernah dan tidak akan bisa melihat Allah. Tapi seolah-olah melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Jika engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin Allah melihat kamu. Itu dari inti al-ihsan. Jadi kita ingin menembus, ya, menembus kepada substansi, isi, pokok. Ya, tidak lagi melulu melihat kulit, ya, bagian kulit, bagian cangkang. Nah, itu hal-hal yang biasa lah itu. Gitu. Kita masuk ke hikmah yang ketiga, ya. Hikmah yang ketiga. Ya, ini juga kalau mau dicatat, bukunya banyak ya, Bu. Kalau mau beli di toko-toko buku yang sudah ada terjemahan, itu ada banyak. Yang saya punya ini yang ada syarah dari Syekh Ramadan Al-Buti. Itu juga boleh ibu-ibu miliki, silakan beli di toko buku. Ya, saya nggak jual. Ya, tinggal silakan cari aja. Ya, Syekh Ramadan Al-Buti ataupun ya karangan atau syarah-syarah yang lain juga silakan. Yang intinya ada terjemah dari hikmah atau kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ketiga, Ibnu Athaillah mengatakan, sawabiqul himam la tahriku aswaral aqdar. Sawabiqul himam la tahriku aswaral aqdar. Ya. Sawabiq al-himam, tekad yang kuat. Ya. Himam itu jamak dari himmah. Himmah itu adalah tekad, keinginan yang membara, gitu. Tekad. Sawabiq, ya, yang kuat, yang selalu mendahului, ya, keinginan yang lain. Di tekad yang kuat, la takhriku aswar al-aqdar, ya, takkan mampu menembus dinding takdir. Ya, tekad yang kuat tidak akan mampu menembus dinding takdir Allah. Gitu, ya. Jadi kita harus memahami di mana yang menjadi ranah kita sebagai hamba, sebagai makhluk, dan mana yang menjadi ranah bagian Allah sebagai sang khalik. Ya, kita punya banyak keinginan, banyak tekad, ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Ya, tapi Allah ingat, Allah punya takdir, ketentuan, yang ketika keinginan kita, ya, tekad kita yang kuat ini tidak sesuai dengan takdir Allah, maka sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi. Sampai kapanpun. Jadi kita harus memahami ranah kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Apa yang mampu kita lakukan, ya kita lakukan. Tapi ketika berbicara tentang takdir Allah, ya, maka tidak akan mampu kita menembus dinding takdir itu. Walaupun tekad kita sudah sangat kuat, gitu, ya. Jadi Allah ciptakan manusia, ciptakan kita, ada yang sifatnya tanpa pilihan, ya. Maksudnya manusia ataupun kita tidak bisa memilih. Ada yang kita bisa memilih. Ketika Allah ciptakan dan tentukan, ya, kita di dunia ini, ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Ya. Apa yang tidak bisa kita pilih? Kita tidak bisa memilih. Yang pertama, misalkan kita ingin hidup di zaman seperti apa? Ya Allah takdirkan kita hidup di zaman seperti ini, kan? Ini takdir Allah. Bisa kita memilih? Tidak bisa. Jadi Allah sudah tetapkan, ini adalah bagian dari qadar Allah. Allah sudah tetapkan bahwa kita hidup di zaman seperti ini. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia harus meyakini dan dia harus ridha. Saya hidup di zaman ini. Jangan sampai menggerutu, menyalah-nyalahkan, ya, berandai-andai. Seandainya saya hidup di zaman Nabi, mungkin saya akan berperang dengan Nabi. Saya akan menjadi orang pertama yang membela Nabi. Saya akan begini dan begitu. Padahal kita Allah takdirkan hidup di zaman seperti ini. Ya. Jadi jangan menggerutu, menyalah-nyalahkan, seolah-olah tidak ridha dengan takdir Allah. Bukan seolah-olah, memang tidak ridha. Gitu. Ya. Ketika kita lahir di lingkungan yang banyak kemaksiatan di situ, ya, banyak hal-hal yang haram di situ. Ya. Kemudian
kita apa istilahnya menyalah-nyalahkan semuanya, ya, menyalah-nyalahkan semuanya, begitu. Ya, termasuk misalkan ketika kita lahir dari rahim ibu kita dan bapak kita, kemudian kita ingat bahwa bapak kita, ibu kita karena ketidaktahuannya tidak mengajarkan kita tentang ilmu agama misalkan, ya, tidak mengajarkan ini dan itu, bahkan waliyadzubillah orang tua kita berbuat maksiat begini dan begitu, kemudian kita protes kepada Allah seolah-olah menyalahkan, kenapa ya Allah saya lahir dari ibu saya yang seperti ini. Nah, ini adalah satu bahagian dari ketidakridhoan seorang hamba kepada Allah, gitu ya. Jadi kita harus memahami ranah kita, bagian kita sebagai hamba Allah. Ketika Allah tetapkan kita di satu posisi yang kita tidak bisa memilih, maka kita harus ridha kepada Allah. Ya Allah, saya ridha terhadap apa yang Engkau putuskan. Dan yakinlah ketika itu menjadi takdir kita, Allah tidak pernah berbuat zalim. Harus yakin, ya, Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap manusia. Ya Allah, kenapa ya Allah Engkau lahirkan dan hidupkan saya di zaman virus corona seperti ini ya Allah, misalkan. Ya, di zaman pandemi seperti ini ya Allah. Ini adalah bagian-bagian dari yang sebenarnya, ya, jika kita renungkan bersama, ya, ini sudah menjadi takdir kita. Yang harus kita lakukan adalah hadapi dan ridha atas ketentuan Allah. Harus ridha, ya, dan yakinlah Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinna anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan mau berbuat zalim terhadap manusia syai'an, sedikit pun. Walakinna anfusahum yadhlimun, akan tetapi diri-diri mereka lah yang menzalimi mereka sendiri. Jadi semua yang baik, wa ma asabaka min hasanatin fa minallah. Semua yang baik, yakinlah itu datangnya dari Allah. Dan apa yang buruk, ya, yakinlah itu datang dari kezaliman manusia itu sendiri. Walakinna anfusahum yadhlimun. Begitu, ya. Jadi ketika kita menerima ridha akan ketentuan Allah, yakin bahwa di situ ada rahmat Allah. Ya, jangan sampai kita mengkerdikan Allah dengan logika dan akal kita. Ya, hadirkan keimanan terlebih dahulu, yakin bahwa Allah itu, ayat yang pertama yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada istilah azab murka Allah, tidak ada. Ayat yang pertama kita baca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah takdirkan kita hidup di sini itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Ya, dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Apapun itu, jangan sampai kita muncul su'udzan kepada Allah. Ya, su'udzan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Padahal apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berikan, itu jauh dari apa yang kita anggap baik dan lebih baik. Sehingga ada, kalau Syekh Ramadan Al-Buti, ya, atau kama qala Syekh Ramadan Al-Buti itu berdoa, ya Allah, ini doa beliau, ya Allah, jika amal ibadahku di dunia, ataupun balaslah amal ibadahku di dunia ini bukan karena setimpal dengan apa yang pantas aku terima, ya, tapi balaslah amal ibadahku di dunia ini sepantas apa yang menurut engkau itu pantas. Paham ya? Paham bahasanya? Ya, itu yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ya Allah,
balaslah amal ibadah di dunia ini yang aku lakukan, perbuatan amal ibadah ini, ketaatan ini bukan sepantas apa yang harus aku terima, ya, tapi balaslah seperti balaslah sepantas yang menurut engkau pantas untuk diberikan. Begitu. Itu diantara doa Syekh Ramadan Al-Buti. Kenapa beliau berdoa seperti itu? Ya, karena berkeyakinan bahwa balasan Allah itu jauh lebih besar, lebih mulia. Kita menganggap ini dan itu jauh lebih baik, ini dan itu, ini paling baik. Tapi yakinlah ketika Allah memilih, ya, dan memberikan kepada kita, itu adalah jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, itu lebih baik. Jadi minta balasan sepantas apa yang Allah berikan. Jadi ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu begitu besar, kasih sayang Allah itu begitu besar terhadap makhluk-makhluknya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Jika Allah memberi balasan terhadap amal ibadah seseorang, ya, maka itu murni dari kemurahan Allah. Dan jika Allah menghukum, mengazab seorang hamba, maka itu murni karena untuk menegakkan keadilan Allah. Begitu. Jadi perbuatan zalim, kezaliman, ya, itu bukan datangnya dari Allah. Ya, jadi kita harus hati-hati juga, ya, menjaga lisan kita. Kadang ketika cuaca dingin, kita salahkan cuaca, ya, tiris jadi terdamang, jadi sakit. Apakah betul, ya, kita sakit karena cuaca? Yang lain ada juga yang sehat. Ya, kan tidak semua sakit. Ya, apakah kita betul-betul memahami alam ini memang masih dalam keadaan fitrah atau kan berubah dari fitrahnya? Ya, betul-betul kita memahami alam ini memang sesuai dengan fitrahnya ataukah sudah berubah? Karena ayat Allah itu kan ada dua, ya. Ayat Allah itu ada dua, tanda Allah, ya. Yang pertama ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, ya. Apa beda ayat Qur'aniyah dengan ayat kauniyah? Ayat Qur'aniyah tidak pernah berubah, tidak akan pernah berubah semenjak diturunkan sampai nanti yaumul kiamat. Tidak pernah berubah. Dari Al-Fatihah, dari Bismillah sampai An-Nas tidak akan pernah berubah. Yang tersurat seperti itu. Tapi kalau ayat kauniyah bisa berubah tidak? Bisa. Ya, ayat kauniyah bisa berubah. Sehingga Allah Ta'ala katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Semua berkaitan dengan usaha hasil upaya manusia itu sendiri. Jadi perubahan yang terjadi di kaun yang berkaitan dengan alam, ya, pohon-pohon, ya, tanaman, hewan, itu bisa berubah dan keluar dari fitrahnya, itu bisa. Tapi ayat-ayat Al-Quran tidak bisa. Itu, ya. Jadi sudahkah kita benar-benar memahami alam ini bergerak dengan fitrahnya, ataukah sudah ada yang merusak sehingga terjadilah kezaliman, terjadilah kemadaratan? Ya, jangan sampai kita menyalahkan Allah. Fitrah Allah itu adalah baik. Apa yang Allah datangkan itu pasti baik. Hujan turun, apakah itu musibah atau rahmat? Rahmat. Atau kenapa anak-anak jangan disuruh masuk ke dalam rumah? Jangan hujan turun, di situ damai. Hujan turun rahmat atau musibah? Rahmat. Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Yakin, Bu? Ya. Kalau anak-anak hujan-hujanan dilarang atau jangan? Kan rahmat Allah. Iya. Ya.
Kadang kita melihat sesuatu ya tanpa memahaminya. Contoh misalkan, hujan dari dulu semenjak tidak banyak jalan tol, semenjak tidak ada pembangunan, ya, tanah serapan itu masih banyak. Pernah terjadi banjir nggak? Tidak. Durasi hujan, waktunya sama, curah hujannya sama. Pernah terjadi hujan? Tidak. Ketika mulai pembangunan ini dan itu, jadi modern dan ini, akhirnya sekali hujan, durasi yang sama, curah hujan yang sama, terjadilah banjir. Ulah siapa, Bu? Ya. Jangan menyalahkan Allah. Yang baik datangnya dari Allah. Harus yakin, yang baik datangnya dari Allah. Yang buruk itu kita sendiri yang buat, kezaliman kita. Terjadi longsor, yang dulu tidak pernah longsor, hujan sedikit jadi longsor. Pas dilihat, oh iya, tanah-tanah bukit-bukit semua gundul, pohon-pohon kerasnya sudah ditebangi, dibuat rumah. Hujan sedikit, ya pasti longsor. Ulah siapa? Ya manusia lagi. Apa kita menyalahkan Allah? Tuh, Allah yang memberi azab. Betulkah hal itu azab? Ataukah itu ulah kamu sendiri? Kamu yang merubah fitrah Allah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat hutan belantara, pergi ke hutan belantara. Saya juga belum pernah ke hutan belantara, lihat di TV aja. Hutan yang tidak pernah tersentuh oleh manusia, masih hutan belantara, tidak pernah tersentuh, terjamah oleh manusia. Coba ibu-ibu lihat, perhatikan bagaimana bentuk pohonnya, bagaimana buah yang dihasilkan, daun yang keluar dari pohon itu, binatang yang hidup di situ, tidak pernah tersentuh oleh manusia. Apakah tidak lebih baik dari yang sudah disentuh oleh manusia? Kita lihat, oh hutan belantara, tanahnya subur, ya kan? Orang mencari sekarang tanah subur itu dicari, Bu, sekarang susah mencari tanah yang subur. Pohon-pohonnya besar-besar, buahnya besar-besar, enak-enak, manis-manis, binatangnya lincah-lincah, ya, sehat-sehat, tanpa sentuhan manusia. Tapi ketika sudah disentuh manusia, dia mikir, oh ini nih, kalau pohon ini ditebang, dijual lumayan nih, menguntungkan. Tebang, ya. Oh kalau dibuat real estate nih lumayan nih, untungnya gede. Caranya gimana? Bakar. Coba, ya. Hutan yang belantara itu adalah prototipe, contoh bahwa ketika tidak ada campur tangan manusia, maka dia berjalan sesuai dengan fitrah Allah, sesuai dengan ekosistemnya, ya kan? Ada yang terbadoratkan di situ? Tidak ada. Ya. Jadi fitrah Allah itu baik, ya, fitrah Allah itu baik. Maka ketika kita ridha dengan takdir Allah, ya, kita meyakini bahwa semua yang Allah putuskan, yang Allah takdirkan untuk kita, itu adalah baik-baik saja. Harus yakin, ya, harus yakin. Jangan sampai menyalahkan Allah, padahal itu hasil perbuatan manusia itu sendiri, perbuatan kita atau perbuatan lain yang kita sama mendapatkan madaratnya. Gitu, ya. Di dalam hikmah yang ketiga ini berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Ya, keinginan, tekad yang kuat, ya, tekad itu Allah berikan kepada manusia supaya dia bisa berusaha. Ya, misalkan kalau dia jiwanya pebisnis, dia bisa berdagang. Tekadnya, wah, saya harus berdagang, berbisnis. Ataupun saya harus mencari ilmu. Nah, itu tekad, muncul tekad. Tekad itu datangnya dari Allah. Ya, mencari ilmu. Saya harus melakukan ini dan itu. Ini tekad saya harus sampai begitu, ya. Ini tekad yang Allah berikan. Mauhib, ya, anugerah yang Allah berikan. Tetapi harus disadari oleh seorang hamba bahwa tekad itu yang kuat tadi tidak akan mampu menembus takdir yang Allah sudah putuskan. Jadi ketika keinginan, tekad itu berbeda dengan hasil, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?
Ridha. Kita inginnya begini dan begitu, tekadnya begitu kuat, ya. Bahkan kalau nggak salah Imam Ali, ya, Imam Ali mengatakan, kalau hasil itu sesuai dengan keinginanku, maka aku bersyukur. Kalau keinginan itu, ya, keinginan itu sesuai dengan keinginanku, maka aku bersyukur. Allah mengabulkan, Allah mengizinkan keinginanku. Kalau keinginanku itu tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan keinginanku, maka aku lebih bersyukur. Kenapa? Karena itu keinginan Allah. Aku lebih bersyukur, Allah yang pilihkan. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah. Ya? Nah, terkadang di kita tidak memahami tentang qadar ini. Ya. Ketika hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan, maka yang terjadi apa, Bu? Kecewa, marah-marah, uring-uringan dan lain sebagainya. Menyalah-nyalahkan ini dan itu. Ya. Padahal tadi Imam Ali mengatakan, kalau hasil itu sesuai dengan keinginanku, alhamdulillah aku bersyukur. Allah mengizinkanku, mengabulkanku. Tapi kalau hasil itu tidak sesuai dengan keinginanku, aku lebih bersyukur karena Allah yang memilih, ya, Allah yang memberikan hasilnya, karena itu adalah keinginan Allah. Jadi berkaitan dengan qada dan qadar. Sedikit lagi ya barangkali. Yang pertama qada, ya, keimanan terhadap qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah ilmu Allah, ya, ketentuan Allah yang bersifat azali, ya, bersifat azali. Kan azali itu tidak berawal, gitu ya. Jadi Allah sudah tentukan sebelum makhluk ataupun kita mendapatkan takdirnya, maka itu qada. Ya, jadi ilmu Allah sebelum terjadi. Ilmu Allah sebelum terjadi. Kalau qadar ketika sedang berlangsung atau ketika terjadi. Ketika kejadian atau peristiwa itu terjadi, maka qadar inilah menempati qada yang sudah Allah tentukan. Jadi itu perbedaan qada dengan qadar. Ya. Ini bagian Allah atau bagian makhluk, bagian hamba? Qada dan qadar ini bagian Allah atau bagian hamba, makhluk? Bagian Allah. Kita tahu tidak? Tidak. Ketika dalam suatu hadisnya masyhur, panjang, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Allah ketika menciptakan manusia, ya, itu dari nutfah, kan gitu ya. Dalam hadis nutfah. Nutfah itu dari air mani, dari sperma laki-laki kemudian bertemu dengan ovum perempuan, ya, dari setetes mani. Itu selama 40 hari. Dalam suatu hadis, ya, arba'ina yauman nutfatan. 40 hari itu bentuknya nutfah. Kemudian 40 hari lagi berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. 40 hari lagi berubah menjadi mudghah, segumpal daging yang empuk, ya, bukan daging yang keras, yang bisa digigit, mudghah, ya. Jadi 40 berarti 120 hari. Setelah 120 hari Allah utus seorang malaikat, yursalu ilaihi al-malak, ya, wa yanfukhu fihi ar-ruh. Setelah 120 hari Allah utus seorang malaikat kemudian meniupkan ruh, ya, ke segumpal darah tadi. Gitu. Dari situlah kemudian malaikat menuliskan apa? Yang pertama rezekinya. Ya, pernah dengar ya hadis ini? Hadisnya panjang, riwayat Imam Bukhari. Bikatbi atau bikutubi rizkihi, dengan menuliskan rezekinya. Kemudian setelah itu ajalnya, kapan dia meninggal. Kemudian setelah itu menuliskan amalnya. Amalnya bagaimana? Ya.
Kemudian yang keempat adalah menuliskan syaqiyun au sa'idun. Apakah hamba ini nanti akan menjadi hamba yang syaqiyun, sengsara, ataukah hamba yang sa'idun, bahagia. Ya, jadi ini ketentuan yang sudah ditetapkan semenjak ditiupkannya ruh di dalam janin. Ya, janin, ruh. Ulang, 4 lagi. Yang pertama rezekinya. Allah sudah tentukan rezekinya. Jadi malaikat itu mencatat rezekinya. Yang kedua ajalnya. Ajalnya, kapan dia mati. Ajalnya. Yang ketiga amalnya. Amal perbuatannya. Ya, amal perbuatannya. Yang keempat, empat perkara. Yang keempat adalah syaqiyun atau sa'idun, sengsara ataukah bahagia nanti dia hidupnya. Ya, sengsara ataukah bahagia hidupnya. Gitu, jadi empat. Ya. 4 ya. Allah tentukan, Allah tuliskan setelah ditiupkannya ruh. Jadi kita ini manusia, makhluk yang memiliki ruh. Harus sadar bahwa kita bertemu, Pak, Bu, ya. Bukan hanya bertemu jasadnya saja, wajah saja, badan saja, tidak, tapi juga kita, ruh kita bertemu. Ya. Karena kalau tidak ada ruh, ya meninggal. Apa yang membedakan orang mati dengan orang hidup? Ada atau tidak adanya ruh. Itu yang membedakan. Jadi saya bertemu dengan bapak, dengan ibu-ibu, teman-teman semua, bukan hanya jasad fisik saja, tubuh saya saja, tapi sebenarnya ruh kita juga bertemu. Ya, ruh kita juga bertemu. Itu. Kalau ruh itu sudah Allah cabut, maka ya itulah yang namanya meninggal, mati. Mati itu artinya sudah tidak ada ruh. Mufaraqatul jasad anir ruh. Bukan karena tiba-tiba hilang kepalanya, hilang tangannya kalau meninggal, ya. Hilang kakinya misalkan, enggak. Semuanya utuh, tapi tidak bisa menggerakkan gerakan kecil sedikit pun. Kenapa? Karena ruhnya sudah tidak ada. Gitu. Nah, untuk melihat ruh ini di antara pembelajar ihsan, bahwa kita bertemu itu bertemu juga ruh. Kita bertemu dengan seseorang yang kita tidak pernah kenal, ya, dari pakaiannya misalkan, kita ketemu, kita lihat, ya, kemudian kita ngobrol, berkenalan. Pas ngobrol kok rasa nyaman gitu, enak kalau ngobrol teh. Perasaan baru kenal, nggak tahu bagaimana kehidupannya, tapi ketika ngobrol nyaman. Ya, barangkali ruh dengan ruhnya sudah nyaman terlebih dahulu. Tapi ada juga yang ketemu seseorang, ya, tidak nyaman. Ya, nggak nyaman, belum ngobrol, belum apa, nggak nyaman, nggak nyaman. Ya, barangkali apa? Ruh dengan ruhnya sudah tidak nyaman. Kalau boleh dibahasakan tidak satu frekuensi. Ya, karena frekuensi itu ada, ya. Jadi kalau bahasa umumnya ada aura, energi, ya apapun lah bahasanya, itu ada. Ya, Umar bin Khattab, seorang sahabat yang itu kalau berjalan semua jin pada lari, ya kan? Pernah dengar? Umar bin Khattab kalau dia berjalan semua jin pada lari. Kenapa kok jin pada lari? Karena energi, aura, cahaya yang ada pada Umar itu tidak mampu didekati oleh setan, gitu. Ya, kalau kita yang takut sama setan, sama jin, terbalik. Ya, tapi kalau Umar bin Khattab pada lari itu yang terjadi di kita, gitu. Ya, jadi energi, aura itu kan nggak kelihatan, tapi itu ada. Perasaan, ruh kita
itu ada walaupun tidak terlihat. Gitu, ya. Jadi qada dan qadar, ya, ini habis. Ini berkaitan dengan hikmah yang ketiga. Jadi ketika Allah tiupkan ruh ke dalam janin tadi setelah 120 hari dalam dalam rahim seorang ibu, ya. Kemudian dituliskanlah 4 perkara, ya, tentang yang pertama tadi apa? Rizkinya, ya, kemudian tentang ajalnya, kemudian tentang amalnya, kemudian terakhir sengsara ataupun bahagia. Nanti dia hidup nanti, ya, di dunia itu sengsara ataukah dia bahagia. Itu sudah Allah tentukan. Gitu. Sekarang kadang orang bertanya, kalau susah dan senang sudah Allah tentukan, ya buat apa lagi kita di dunia ini? Gitu ya. Kalau amal sudah Allah tentukan, ya, baik dan buruknya, ya buat apa lagi? Gitu ya. Rezeki sudah Allah tentukan, ya buat apa lagi usaha? Buat apa lagi bekerja? Buat apa lagi berbisnis? Ya kan? Nah, udah, tunggu dari sini udah tentukan. Kalau kita tanya, ini ranah siapa? Ranah Allah, bagian Allah atau bagian makhluk? Hamba. Ketika Allah menentukan rezeki, Allah. Kita tahu apa yang Allah tentukan untuk kita? Tidak pernah kita tahu. Kita tahu ajal kita kapan? Tidak pernah kita tahu. Kita tahu amal kita nanti jadi buruk atau yang baik? Tidak pernah kita tahu. Apakah kita tahu nanti hidupnya sengsara atau bahagia? Tidak pernah kita tahu. Itu hamba. Bagian kita adalah sebagai hamba makhluknya. Maka kita tidak tahu. Tapi bagian Allah, ya Allah tahu. Ya. Peristiwa yang dulu terjadi, sedang sekarang terjadi, dan akan terjadi, Allah tahu tidak? Tahu. Ilmu Allah. Qada dan qadar. Qada Allah sudah tentukan secara ajali. Qadar nanti ketika seorang hamba ini menepati peristiwa itu, menepati qadanya, maka dinamakan qadar. Begitu. Ya. Orang bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek. Kalau qadarnya bukan menjadi arsitek, sampai kapanpun tidak pernah akan menjadi arsitek. Walaupun dia sudah sangat berusaha untuk menjadi seorang arsitek. Itu ya. Nah, ketika hal ini terjadi, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Ridha. Ridha. Ini Allah yang pilihkan untuk kita. Ya, lebih bersyukur lagi, ya Allah, ini keinginan Engkau ya Allah, dan aku yakin bahwa ketika Allah memilihkan itu adalah yang terbaik, dan Engkau tidak pernah berbuat zalim. Engkau Maha Rahman, Maha Rahim, dan hikmahnya pasti akan diketahui kemudian. Ya, pasti akan ada hikmah. Ya, jangan terburu-buru menghukumi. Ada hikmah yang akan jauh lebih besar nanti kemudian. Oh ya, kalau saya dulu misalkan ke situ, aduh, gimana ya? Kalau saya jadi arsitek teh, oh bakal begini. Itu baru sadar nanti misalkan setelah di waktu tua misalkan, ya, ataukah setelah beberapa tahun kemudian, gitu. Kadang seorang hamba tidak menyadari hal itu. Ya, karena yang pertama tidak ridha. Ya, dia tidak ridha, tidak menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Gitu. Bisa dipahami ya, insyaallah. Ya, waktunya habis. Insyaallah nanti kita sambung di masih di hikmah yang kedua ya, beberapa contoh yang lain yang barangkali insyaallah kita ini akan membantu kita untuk memahami hikmah yang ketiga karena berkaitan dengan qada dan qadar. Dan pembahasan qada dan qadar ini sebetulnya sangat panjang. Ya, jadi kalau manusia beranggapan bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak perlu lagi berusaha, maka keliru pemahaman seperti ini. Ya. Kalau misalkan kenyang itu sudah menjadi takdir kita, ya, buat apa kita makan? Ya, tumbuh saja sampai kenyang. Kan sudah menjadi takdir. Kalau takdir kenyang. Tapi apa nggak perlu makan? Ya.
Jadi bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu maksudnya. Jadi amal usaha kita ya, itu yang akan membantu kepada qadar Allah. Ya, secara kita sebagai bagian hambanya yang tidak tahu apapun. Sedangkan Allah maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Gitu. Ya. Jadi menerima qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi. Baik itu yang terlihat baik ya, ataupun yang terlihat buruk, maka itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi hadirkan selalu husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu menyayangi kita makhluk-makhluknya, bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim, bahwa Allah hanya mendatangkan kebaikan, dan apapun yang buruk itu datang dari tangan-tangan kita sendiri, dari ulah kezaliman manusia itu sendiri. Nah, itulah barangkali ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung lagi masih di hikmah yang ketiga untuk membahas lebih dalam lagi ya, sebagai pengantar. Ya, mudah-mudahan satu hikmah 2 kali pertemuan cukup lah ya, mudah-mudahan ya. Satu hikmah kita bahas 2 kali pertemuan, ya, itu cukup gitu ya. Insyaallah kalau saya pribadi tidak ingin cepat-cepat selesai hikmah ini, tapi yang paling penting adalah kita bisa mengamalkan ya, kita meresapi, merenungi dan merubah sikap kita, akhlak kita, adab kita, bukan saja kepada manusia tapi juga kepada Allah ya. Jadi ketika seorang hamba dia sudah menaikkan niatnya, amal, ibadahnya, perbuatannya itu hanya karena Allah, maka dia sudah tidak peduli lagi dengan makhluk ya. Apapun yang dikatakan makhluk ini itu, manusia ini itu, yang jelas kalau Allah ridha dia akan lakukan. Selesai gitu ya. Karena manusia tidak terlepas dari tanggapan ya, kritikan dan lain sebagainya. Berharap kepada manusia hanya akan melahirkan kekecewaan ya. Berharap kepada manusia hanya akan melahirkan kekecewaan ya. Berharaplah hanya kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Baik, itu saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ada ini enggak pertanyaan? Oh, ada quiz? Hah? Ada? Oh, baik, ada ini dari panitia katanya. Baik, terima kasih kepada panitia, kepada tim ya, Pak Waluyo dan teman-teman semua yang sudah memfasilitasi dan menyiapkan untuk terselenggaranya acara ini. Barakallahu fikum. Silakan barangkali. Saya tutup aja dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin.